Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Kita bersyukur hari ini boleh kembali bertemu di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat Tuhan yang boleh kami alami hari lepas hari. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami rindu saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi setiap langkah hidup kami. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hari ini dari Injil Lukas pasal 15 ayat 7, tertulis demikian, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, pasti kita akan merasakan perasaan yang sangat sedih. Tetapi kesedihan yang kita rasakan akan berganti dengan sukacita jika sesuatu yang berharga itu ditemukan kembali sesudah kita mencarinya dengan segenap kekuatan kita. Inilah gambaran yang dipakai Tuhan untuk melukiskan sukacita besar yang terjadi di dalam surga apabila ada satu orang berdosa yang bertobat. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang memperlihatkan bagaimana pemilik domba dan pemilik dirham berusaha mencari ketika satu dari antara beberapa milik mereka itu hilang. Perhatian pemilik domba adalah seekor dombanya yang hilang, bukan kepada 99 ekor yang lain. Begitu pula dengan pemilik dirham. Perhatiannya tertuju pada satu dirham yang hilang, lebih di antara 9 dirham yang masih tersisa. Kita tahu bahwa domba adalah hewan yang lemah dan mudah sekali tersesat, dan begitu sulit untuk menemukan kembali jalan mereka. Dirham pun adalah benda yang berukuran sangat kecil, yaitu mata uang emas dari Persia yang memiliki berat sekitar 8 gram. Ketika satu dirham hilang, maka tidak mudah untuk mencarinya karena ukurannya yang kecil itu. Karena itu, akan ada sukacita yang besar ketika pemilik domba dan pemilik dirham menemukan miliknya yang telah hilang, dan sebagai ungkapan sukacitanya, maka mereka akan mengundang tetangga-tetangganya untuk ikut bersukacita di dalam rumah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedua perumpamaan ini menggambarkan bagaimana hati Bapa terhadap orang-orang yang berdosa. Bapa tidak hanya menunjukkan hukuman dan keadilannya karena dosa yang dilakukan oleh manusia, tetapi justru Tuhan Allah berinisiatif untuk mencari kita orang-orang yang berdosa, karena Tuhan menginginkan semua orang kembali dan menjalin hubungan yang penuh kasih dengannya. Firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita perlu sangat bersyukur karena Allah telah datang ke dalam dunia melalui pribadi Tuhan Yesus. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan semua manusia yang sudah berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka murid-muridnya lah yang meneruskan tugas pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan pada zaman ini,
Allah menghendaki agar kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang juga rindu menyaksikan kasih Allah kepada banyak orang. Bagi kita murid Kristus di zaman ini juga berlaku tugas yang sama. Kita perlu dengan penuh kasih untuk mencari domba-domba dan dirham-dirham yang hilang. Marilah dengan hati yang penuh kasih kita tunjukkan kepada mereka jalan kepada Allah melalui Yesus, agar ada sukacita yang besar di surga, karena satu orang yang hilang telah ditemukan kembali. Satu orang yang berdosa telah bertobat dan datang kepada Allah. Saudara, apakah saat ini ada di antara kita atau keluarga kita yang kita kasihi yang belum mendengar kabar tentang keselamatan di dalam Tuhan? Mari kita terus berdoa untuk mereka agar Tuhan membuka hati mereka dan Tuhan memakai kita untuk menyampaikan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kita rindu tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan semua orang boleh berbalik, bertobat, dan diselamatkan oleh Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Pakai setiap kami untuk membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang belum mendengarnya, sehingga banyak orang yang akan berbalik dari dosa mereka dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan dan semua aktivitas kami sepanjang hari yang akan kami lalui. Kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi, dan menopang kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, dan juga setiap pergumulan kami. Hamba-Mu juga berdoa, jika ada di antara kami yang sedang sakit, biarlah mereka boleh disembuhkan di dalam kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kami juga terus berdoa untuk kondisi dan keadaan yang ada di sekitar kami karena pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas semua yang sedang terjadi, dan Tuhan akan melawat serta memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami di dalam rancangan dan anugerah Allah yang penuh damai sejahtera. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Salam sehat dan tetap semangat bagi kita semua. Sampai bertemu kembali esok hari. Tuhan Yesus memberkati.